Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Di tengah pesatnya pembangunan kota megapolitan, ternyata persoalan kabel semrawut masih belum juga terselesaikan. Perataan terus diklaim berjalan, namun di lapangan kabel masih banyak yang menjunta dan juga tiang miring juga menjadi pemandangan yang tak kunjung lekang. Lalu sejauh apa pemirsa penanganan dari masalah ini? Berikut pemirsa segmen Telusur Siang, Ruhutnya Langit Megapolitan bersama jurnalis Metro TV, Kodi Briliana dan juru kamera Venus Aksa untuk Anda. Ribuan kabel menjuntai, saling melilit dan bahkan bisa mengancam nyawa pengguna jalan. Kira-kira inilah kondisi yang masih banyak terjadi di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta maupun di wilayah lainnya. Ancaman ini nyata karena bisa saja menimbulkan resiko tersangkut kendaraan, konsleting listrik, dan bahkan bisa mengancam nyawa warga. Lalu pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab atas hal ini dan sudah sejauh mana penanganannya? Ikuti penelusuran kami. Kasus kabel semrawut bukan kali pertama terjadi di Jakarta. Pada Juni lalu, seorang siswi SMAN 6 Jakarta meninggal dunia setelah sepeda motor yang ditumpanginya tersangkut kabel yang menjuntai di jalan. Tragedi ini menambah panjang daftar korban dari persoalan kabel yang tak kunjung tertata. Kabel-kabel ini tak hanya menjuntai di pinggir jalan, tapi juga menumpuk di atas tiang-tiang yang sudah dalam kondisi miring dan rapuh. Bahkan di sejumlah titik, warga dan pedagang yang tempat usahanya berdekatan dengan kabel menjuntai harus hidup dalam kewaspadaan setiap hari. Salah satu tempat yang menjadi sorotan berlokasi di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara. Sebuah tiang utilitas terlihat miring ke arah badan jalan dan nyaris roboh. Kondisi ini diduga disebabkan oleh beban kabel yang menumpuk serta tarikan kabel akibat kendaraan bertubuh besar yang melintas. Kami menyambangi lokasi tersebut dan berpapasan dengan dinas terkait yang sedang menangani masalah ini. Hari ini kami kumpulkan full tim Satgas. Hari ini akan melakukan pencabutan kabel miring seperti ini karena ini sangat membahayakan untuk pejalan kaki. Lalu kemudian kami akan melakukan perapihan kabel udara ya untuk kabel-kabel yang tidak bisa kami yang sangat membahayakan itu akan segera kami putus. Kalau koordinasi dengan operator sendiri Pak bagaimana sejauh ini? Ya, kalau koordinasi kami baik dengan operator. Jadi nanti setelah kabelnya ini kami putus, kami mempersilakan mereka untuk menarik kabel kembali tetapi secara dengan temporary, dengan sementara. Karena nanti kami memiliki rencana untuk menurunkan kabel ini ke bawah. Tetapi untuk sementara kami akan memutus dulu kabel dan mereka segera merapikan kembali. Di tengah upaya penertiban yang dilakukan petugas, kami juga mencoba menggali pandangan warga, terutama para pemilik usaha yang lokasinya berdekatan langsung dengan kabel-kabel yang menjuntai ini. Seperti apa keseharian mereka di tengah ancaman yang setiap saat bisa mengintainya? Ini mah udah lama banget. Dirapiin nggak semuanya, sebagian dirapiin, sebagian masih semrawut ya. Itu nanti kalau ada mobil box yang ukuran gede dia kadang nyangkut. Iya, bisa mencelakakan pengendara yang lewat. Udah pernah ditertipin tapi ini nggak semua. Ini kan ada kabel listrik, kabel telepon, kabel internet gitu. Saya ngelihatnya ini ya deg-degan, was-was. Takutnya kan ada mobil nyangkut ya kan kena pengendara motor. Maunya sih sama Pemprov DKI ditegur kayak provider-providernya supaya ngerapin kabelnya gitu. Jadi sebelum terjadi kecelakaan kita udah mencegah dulu gitu. Paling dari pengiriman barang aja ya. Kalau pengiriman barang kan mobilnya gede-gede, otomatis kabel ini dia nyangkut. Tapi kalau dari pembeli kadang-kadang dia ngelihat menjuntai begini, dia ngeri juga. Iya, kalau parkir kejauhan dia jalannya capek. Tak hanya pemilik usaha, keluhan serupa juga datang dari para pengguna jalan yang setiap hari melintasi jalanan dengan kondisi serupa. Baik pejalan kaki maupun pengendara sama-sama merasakan kekhawatiran yang tak jauh berbeda. Merasa tidak nyaman aja gitu. Sekarang kalau misalnya itu takutnya kan putus kan kayak kabel sini kan kemarin kan jatuh tuh dari sana mobil truk atau mobil box itu masuk ke dalam
terus nyangkut, akhirnya kan kabelnya kemana-mana ngegantung, ngedoyot gitu kan ke bawah. Ya kan saya merasa nggak nyaman gitu, mau hubungin PLN bagaimana ya, nggak tahu nomornya gitu kan. Terus ya udah saya inisiatif sendiri aja gitu, saya tali tuh kabelnya di atas tuh pakai tali rapia biar nyaman aja gitu, orang belinya juga kan jadinya mau parkir enak gitu ya, namanya kita di pinggir jalan ya, resikonya ya seperti itu dah. Nah, itu pasti mengganggu Pak, dan lagi kita buat pengguna jalan itu nggak nyaman gitu, jadi karena ada was-was dari waktu-waktu ada kabel yang putus atau apa gitu nantinya. Terutama kalau kendaraan mobil atau truk yang lewat nanti bisa kesangkut atau apa gitu, bahaya banget ini. Pasti Pak, takut dan nggak akan nyaman pasti, was-was lah. Banyak macam juga sih kabel seram remote gini kan, efeknya juga banyak ya gitu, tentu sangat merugikan juga gitu. Apalagi kalau ada mobil-mobil besar yang lewat atau melintas ya pasti kena bodi mobil tersebut ya, jadi takutnya nanti kabelnya malah terputus dan lain sebagainya. Dan kalau dugaan saya takutnya kalau tidak dibenahi dan dibetulin nanti kabelnya semakin turun dan bisa membahayakan para pengguna jalan. Dari penuturan para pengguna jalan, ada benang merah yang sama. Mereka sama-sama berharap agar pemerintah dan para operator lebih sering melakukan pengawasan, serta segera merealisasikan rencana perelokasian. Lebih diliatin lah perharinya, per bulannya sering dikontrol gitu. Biar semuanya tuh enak gitu, nyaman. Orang-orang di sini juga orang jalan atau pengguna jalan, motor, mobil atau pejalan kaki lebih nyaman lagi lah gitu. Pastinya kedepannya saya mau himbau buat pemerintah kalau bisa di kabel ini ditanam aja di bawah, jadi biar kelihatan rapi dan nggak semrawut gitu. Biar aman, nyaman, kita juga pengguna jalan juga enak jadinya lewatnya. Ya kalau menurut saya sih kalau bisa kabel semut itu segera dibenahi ya. Ya kita bercontoh ke negara tetangga aja kayak seperti Singapura ya, maksudnya lebih rapi dan lebih tertata gitu. Apalagi kan zaman sekarang kan zaman era media sosial kan, maksudnya kalau kabel semut gitu kan gampang terekspos ya, harusnya lebih cepat dibenahi oleh pemerintah setempat. Jadi jangan sampai menunggu korban atau menunggu waktu terlalu lama seperti itu. Pemirsa, inilah progres penanganan dari kabel semrawut yang ada di Jakarta, baik itu dari pemerintah maupun dari operator. Pada tahun 2025, pemirsa, Abjatel mengklaim telah merelokasi kabel fiber optik sepanjang kurang lebih 344 km di 248 ruas jalan di Jabodetabek. Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 ini mengatur tentang penempatan jaringan utilitas terpadu atau SJUT yang sudah diteken dan ditargetkan rampung di akhir 2026 dan akan mulai diterapkan pada tahun 2027. Yang ketiga pemirsa, ini ada aturan tambahan soal kawasan TOD. Pergub nomor 11 tahun 2026 yang mewajibkan kawasan berorientasi transit dengan radius 800 meter dari stasiun untuk merelokasi kabel udara ke bawah tanah. Sementara itu, melalui perbincangan kami dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Abjatel, selaku pihak yang menaungi puluhan operator kabel di Jakarta, menjelaskan kabel udara di Jakarta sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Namun jumlahnya melonjak drastis seiring berkembangnya kebutuhan internet, dan inilah yang menjadi salah satu penyebab akar permasalahan. Kota Abjatel sendiri secara nasional itu ada 165 dan kurang lebih 48 provider ada di Jakarta. Nah, kalau di Jabodetabek sekitar kurang lebih 80. Nah, Abjatel dalam hal ini sejak tahun 2021 sudah menurunkan kabel udara se-Jabodetabek itu kurang lebih 630 kilo. Dan 70% ada di DKI. Nah, kita memang perlahan-lahan kita rapikan dan juga kita turunkan, terutama yang terdampak pembangunan infrastruktur, baik proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah. Nah, kita selalu bekerja sama dengan Dinas Bina Marga dan suku dinas kota administrasi yang ada di Jakarta. Kemarin juga sudah ada kebijakan dari Kepala Dinas bahwa ruas jalan yang sudah kita relokasi, hanya ada yang tersisa itu kabel PLN. Dan dianjurkan, disarankan untuk diputus kabel udara yang masih ada beberapa provider nakal tarik kebutuhan sesuai pelanggan yang ada di situ.
Nah, perlu diketahui juga calon pelanggan ya, yang ada di Jakarta ini seharusnya juga memahami bahwa di ruas jalan tersebut misal sudah tidak ada kabel udara. Ya dimintalah ke provider untuk mengurus izinnya. Jangan ditarik lagi kabel udara di atas tersebut. Karena kan sudah kita relokasi. Peraturannya tahun 2021 di DKI itu. Kabel udara itu hanya diperbolehkan sesuai Pergubnya tahun 2025 kalau nggak salah bulan Maret April itu hanya diperbolehkan itu di ruas jalan 6 atau 7 meter. Jadi area perumahan. Dan itu juga harus berizin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mengakui persoalan kabel semrawut ini memang bukan perkara yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Penertiban diakui tidak bisa dilakukan serentak di seluruh wilayah, mengingat kompleksitas persoalan yang ada. Terakhir. Iya baik. Selamat pagi Pak, saya Rosa dari Metro TV. Izin bertanya terkait update penanganan dari kabel semrawut dan tiang-tiang di jalanan yang saat ini masih banyak yang miring dan sebagainya yang mana mengancam para pengendara di jalanan. Bagaimana Pak tanggapannya? Sejak adanya perda tentang SJUT dan kemudian pelaku untuk mengatur tentang kabel yang ada di Jakarta segera kita mulai, dan beberapa kan sudah dimulai. Hanya memang tidak bisa semuanya secara bersamaan karena begitu banyaknya dan kompleksnya persoalan kabel ini. Tetapi itu sudah dengan adanya perda itu maka segera dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan kabel semrawut di Jakarta memang bukan pekerjaan satu malam. Ada regulasi yang sudah disiapkan, ada operator yang berupaya merapikan, dan ada warga yang setiap hari hidup di bawah bayang-bayang kabel yang menggantung. Namun selama tak ada ketegasan dan koordinasi yang nyata antara pemerintah, operator, dan masyarakat, ruwetnya langit Jakarta tampak masih akan terus membayangi. Regulasi sudah ada di atas kertas, perda soal SJUT hingga pergub tentang kawasan TOD. Tapi faktanya pemirsa, di lapangan ini masih banyak sekali kabel-kabel yang menjuntai dan bahkan masih banyak tiang-tiang yang miring. Dan ini beriringan dengan kehidupan warga dan pengguna jalan. Bahkan sewaktu-waktu bisa saja membahayakan mereka. Lalu pertanyaannya adalah sampai kapan langit Jakarta masih akan terus dihiasi kabel-kabel menjuntai ini? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.